Metrologi industri. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari pengukuran besaran teknik, sedangkan metrologi industri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometrik suatu produk. Menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang sebenarnya, dan pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang belum diketahui suatu besaran yang standar. Besaran adalah standar yang digunakan dalam pengukuran besaran, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran yang sesuai dengan standar internasional, berdiri sendiri dan tidak dapat dijadikan acuan. Besaran turunan, yaitu besaran yang diperoleh dari beberapa variabel dalam bentuk persamaan. Syarat-syarat besaran adalah dapat didefinisikan secara fisik, dapat digunakan di mana saja, tidak berubah terhadap waktu. Tujuan metrologi industri ialah 1. Dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun bengkel pada pendidikan keterampilan teknik. 2. Dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. 3. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. 4. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. 5. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpanan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpanan tersebut. 6. Dapat merendahkan biaya ekspansi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada sekitar secara efektif dan efisien. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan keterampilan teknik maupun di bidang perindustrian. Agar bisa diukur, maka suatu benda atau produk harus mempunyai karakteristik geometrik antara lain 1. Dimensi, 2. Posisi, 3. Bentuk, 4. Kualitas permukaan. Jenis-jenis pengukuran dalam metodologi industri mempunyai pengukuran linear, pengukuran sudut, pengukuran karatan dan kedataran, pengukuran profil, pengukuran ulir, pengukuran roda gigi, pengukuran posisi, dan pengukuran kekerasan permukaan. Dan jenis-jenis alat ukur dalam metodologi industri berdasarkan sifat aslinya dapat dibedakan atas 1. Alat ukur langsung, yaitu alat ukur yang dilengkapi dengan skala ukur yang lengkap sehingga hasil pengukuran dapat langsung diperoleh. Contohnya jangka sorong, mikrometer. Yang kedua, alat ukur pembanding, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur benda ukuran suatu produk dengan ukuran dasar produk yang telah diperkirakan terlebih dahulu dengan blok ukur. Contohnya, dial indikator. 3. Alat ukur standar, yaitu alat ukur yang hanya dilengkapi dengan satu skala nominal, tidak dapat memberikan hasil pengukuran secara langsung, dan digunakan untuk alat kalibrasi dari alat ukur lainnya. Contoh blok ukur. Yang keempat, alat ukur kaliber batas, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk menunjukkan apakah dimensi suatu produk berada di dalam atau di luar dari daerah toleransi produk tersebut. Contohnya kaliber lubang dan kaliber poros. 5. Alat ukur bantu, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk membantu dalam proses pengukuran. Sebenarnya alat ini tidak bisa mengukur objek, namun karena peranannya yang sangat penting dalam pengukuran, maka alat ini dinamakan juga dalam alat ukur. Contohnya meja rata, stand magnetik, batang lurus. Berdasarkan sifat turunannya dapat dibedakan 1. Alat ukur khas, yaitu alat ukur yang dibuat khusus untuk mengukur geometri yang khas, misalnya kekerasan permukaan, kebulatan, profil gigi pada roda gigi. Alat ukur jenis ini dapat dilengkapi skala dan dilengkapi alat pencatat atau penganalisis data. Contohnya alat ukur roda gigi. Yang kedua, alat ukur koordinat, yaitu alat ukur yang memiliki sensor yang dapat digerakkan dalam ruangan, digunakan untuk menentukan posisi. Contoh, alat ukur posisi.
Berdasarkan prinsip kerjanya, alat ukur dapat dibedakan. 1. Alat ukur mekanik. Alat ukur yang penggunaannya dilakukan secara mekanis. Dengan kata lain, tidak ada tenaga bantu untuk mengukur besaran. Yang kedua, alat ukur elektrik. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran listrik, seperti hambatan listrik, kuat arus listrik, daya listrik, dan beda potensial. Yang ketiga, alat ukur optik. Alat ukur yang menggunakan bantuan lensa optik untuk mendapatkan hasil pengukuran. Yang keempat, alat ukur pneumatik. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan. Selain itu, pengoperasiannya juga dengan memanfaatkan tekanan. Yang kelima, alat ukur hidrolik. Alat ukur yang menggunakan tekanan cairan atau fluida. Fungsinya yaitu untuk mengukur atau menyetel dan membantu memastikan tidak ada kebocoran atau perubahan tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi pengoperasian sistem hidrolik. Macam-macam alat ukur dalam bidang metrologi industri ialah 1. Mistar baja. Mistar baja atau penggaris baja merupakan salah satu alat ukur mekanik dan memiliki fungsi untuk mengukur panjang, lebar, ketinggian, maupun kedalaman suatu benda. Skala ukuran pada mistar baja ini memiliki tingkat ketelitian 0,5 mm atau 1 mm. 2. Vernier caliper. Vernier caliper atau jangka sorong memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda, mengukur diameter dalam suatu benda, dan mengukur kedalaman dari suatu benda. Yang ketiga, dial indikator. Dial indikator berfungsi untuk mengukur kebengkokan dan keolengan atau round out suatu benda atau poros. Yang keempat, micrometer scrap. Micrometer scrap pada umumnya digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil. Yang kelima, blok ukur. Blok ukur merupakan standar untuk mengontrol suatu produk, digunakan sebagai pedoman dalam kalibrasi alat ukur lain seperti jangka sorong, mikrometer, dan dial indikator. Kali ini, mari kita belajar macam-macam proses pengukuran. Pengukuran itu apa ya? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Bunglon yang diukur dengan alat ukur krayon, harimau yang setara dengan 3 topi, anjing laut yang setara dengan 3 teddy bear. Lalu kenapa ada bermacam-macam cara ya? Karena proses yang bermacam-macam ditujukan untuk menghadapi beragam permasalahan dalam pengukuran. Contohnya terlalu kecil, atau terlalu besar, atau terlalu rumit, dan lain-lain. Nah, apa saja ya macam-macam proses pengukuran itu? 1. Pengukuran langsung, yaitu proses pengukuran yang memakai alat ukur langsung dan hasil pengukurannya dapat langsung terbaca. Contohnya, meteran, penggaris, dan mikrometer. Pengukuran secara langsung. Kedua, pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah proses di mana pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai beberapa jenis alat ukur berjenis komparator, pembanding standar, dan bantu. Perbedaan harga yang ditunjukkan oleh skala alat ukur pembanding saat di pengukuran berlangsung dapat digunakan untuk menentukan dimensi objek ukur. Contohnya adalah mengukur volume benda secara tidak langsung dengan mengukur volume air yang dipindahkan ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam air. Contoh lainnya adalah dial indikator. Prinsip kerja jam ukur secara mekanis, di mana gerak linier sensor diubah menjadi gerak rotasi oleh jarum penunjuk pada piringan dengan perentaraan batang bergigi dan susunan roda gigi. Hasil pengukuran dapat ditentukan dengan melihat posisi jarum panjang dan jarum pendek. Ketiga, pemeriksaan toleransi.
Tahukah kamu, disebut pemeriksaan karena tidak menghasilkan data angka. Cara ini dilakukan untuk memastikan apakah objek ukur memiliki harga yang terletak di dalam atau di luar daerah toleransi. Contohnya adalah kaliber go-no-go gauge. Cara ini selesai lebih lama namun kecermatannya tinggi. Keempat, perbandingan dengan bantuan acuan. Cara ini juga dilakukan dengan pemeriksaan. Namun prinsip pemeriksaan seperti ini tidaklah menentukan toleransi suatu benda secara langsung, tapi lebih kepada menentukan tingkat kebenarnya bila dibandingkan dengan bentuk standar. Inilah dia proyektor profil. 5. Pengukuran geometri khusus. Mirip dengan perbandingan bentuk acuan. Namun geometri perbandingannya benar-benar dibuat khusus untuk geometri benda yang bersangkutan. Contohnya kekasar permukaan, kebulatan poros, geometri ulir, geometri roda gigi, dan lain-lain. Contoh alatnya, alat ukur kebulatan, alat ukur variasi pitch. Keenam, pengukuran dengan mesin ukur koordinat. Sesuai namanya, pengukuran ini menggunakan mesin koordinat. Inilah dia CMM, Coordinate Measuring Machine. Sebuah alat ukur multifungsi berkecepatan tinggi yang menghasilkan akurasi dan efisiensi pengukuran yang tinggi. Prinsip CMM adalah kebalikan dari CNC. Pada CNC koordinat yang dimasukkan menghasilkan gerakan pahat pada sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan pada CMM, kontak antara prop dan benda kerja menghasilkan koordinat. Itulah macam-macam cara pengukuran. Hihihihi. Jadi, macam-macam proses pengukuran. Pertama, pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung, pemeriksaan toleransi, perbandingan dengan bentuk acuan, pengukuran geometri khusus, dan pengukuran dengan mesin ukur koordinat. Alhamdulillah, sekarang ilmunya sudah bertambah. Jangan lupa belajar lagi dan tambah pengetahuanmu tentang pengukuran ya. Dalam surah Al-Isra ayat 35, disebutkan bahwa dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar atau mengukur, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itu adalah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat tersebut memperingati kita bahwa betapa pentingnya melakukan proses pengukuran dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, terus tambah pengetahuanmu agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak baik.